Pemilihan kepala daerah diusulkan Presiden Prabowo dikembalikan ke DPRD. Alasannya sistem pemilu kita tak efisien alias boros anggaran. Gagasan ini ditolak oleh pengamat politik dan akademisi di Bali. Alasannya jika dipaksakan akan berbahaya bagi Bali. Bali bisa dipimpin oleh SDM yang tak paham soal Bali karena diintervensi oleh DPRD dan kekuasaan dari pusat. Hal itu terungkap dalam dialog Merah Putih di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Mantan Komisioner KPU Bali yang juga Dekan FH Unmas Profesor Ketut Sukawati Lanang Perbawa terang-terangan mengatakan ini agenda kepentingan. Sebab yang namanya demokrasi sistem presidensial wajib ada keseimbangan eksekutif dan legislatif. Asas keseimbangan ini dilanggar jika DPRD dipilih rakyat tapi kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Sekarang saja dengan pemilihan langsung, intervensi pimpinan pusat dalam realiti politik sangat tinggi. Apalagi lewat DPRD, mereka tidak usah cek tentang elektabilitas, kemudian popularitas nggak perlu dicek. Cukup calon yang dekat dengan kekuasaan langsung disampaikan ke daerah, mengawasi DPRD setengah saja plus lebih sudah cukup untuk menjadikan calon. Maka untuk kepentingan Bali sangat berbahaya karena sangat memungkinkan orang yang tidak disukai oleh rakyat Bali, orang yang tidak paham Bali, dan bisa jadi bukan orang Bali yang terpilih karena dekat dengan presiden, dekat dengan kekuasaan pusat, diselontorkan ke daerah langsung dipilih. Ini sangat berbahaya. Tapi kalau dengan sistem langsung, kalau dia menggelontorkan begitu saja tapi masyarakat Bali tidak menyukai, elektabilitasnya tidak bagus, popularitasnya tidak bagus, apalagi tidak memahami tentang nilai-nilai ada di Bali, maka dia tidak akan menjadi pemenang, akan tidak dipilih oleh rakyat Bali karena rakyat Bali yang mempunyai hak untuk memilih. Pengamat kebijakan publik yang juga Wakil Rektor 3 Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirata mengatakan yang namanya kebijakan publik selalu bersifat fleksibel, yakni dinamis sesuai perkembangan dan tuntutan terkini. Secara pribadi dia tak setuju pemilihan tak langsung oleh DPRD, namun ia setuju kalau kelemahan sistem pemilihan langsung dievaluasi. Dengan syarat hak rakyat jangan diabaikan. Iya, karena kita sadari bersama bahwasanya Bali ini kan multi, ya. Artinya apa? Bahwa Bali itu selalu menerima dan mau menerima siapapun yang datang ke Bali. Nah, tentu permasalahannya sekarang adalah ketika kita berbicara dari sisi pemerintahan, ini kita harus waspadai. Jangan sampai nanti orang yang menjadi pemimpin di Bali itu tidak memahami kondisi Bali secara real. Ini yang kita waspadai. Ini yang saya secara pribadi yang saya takuti, sehingga perlu ada kehati-hatian. Janganlah kita seperti kakek nenek kita bilang dulu, kita jangan ngomong, jangan takut dan lain sebagainya. Mari kita hilangkan itu semua. Jadi mari kita selalu waspada sehingga Bali ini jangan sampai nanti jatuh kepada tangan orang yang kurang bertanggung jawab. Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Imade Suparta juga khawatir kekuasaan pusat akan mengintervensi pemilihan kepala daerah dengan memanfaatkan keluguan, kejujuran orang Bali yang cenderung menerima siapa saja bisa masuk Bali. Kondisi ini akan melahirkan pemimpin Bali yang tersandera oleh DPRD dan kekuasaan. Langsung tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan, hanya wakilnya yang dilibatkan. Ini benar sekali seperti pertanyaan tadi bahwa akan melahirkan nanti hal-hal yang kurang kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya, dan kemudian secara tidak langsung itu wakil rakyat ini sama dengan tersandera. Tersanderanya apa? Karena kita diatur dengan regulasi partai politik kan. Nah, kita mesti ikuti, harus kepentingan yang baik. Tapi memang calon-calon yang dari partai politik itu kita kedepankan untuk kita pilih, kan begitu dulu paling tidak. Ketiga narasumber sepakat sistem pemilu jangan dibandingkan dengan negara tetangga karena sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Bahkan antar negara sistem presidensial pun juga ada perbedaan. Su Echa melaporkan.